Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kembali lagi bersama Kak Rifa di sini yang akan membersamai adik-adik dalam persiapan TKA ke depan. Masih dalam pelajaran yang sama yaitu mapel biologi di program yang sama yaitu program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, baik adik-adik, kembali lagi di sini kita akan membahas nih materi-materi yang terkait dengan persiapan TKA adik-adik ke depan. Oke, nah hari ini kembali lagi khususnya untuk mata pelajaran pilihan yaitu biologi. Di sini hari ini Kakak akan membahas materi yang sangat menarik nih tentang sel. Jadi untuk mempelajari salah satu materi yang masuk ke dalam TKA yaitu metabolisme sel. Nah, sebelum kita masuk nih ke hal-hal yang rumit terkait reaksinya, metabolisme yang terjadi, Kakak akan membahas dulu mengenai selnya. Dasarnya kita harus tahu nih apa yang dimaksud dengan sel. Oke, tanpa perlu berlama-lama, Kakak akan langsung masuk ke materi terkait dengan sel. Oke, adik-adik di sini Kakak akan membahas mengenai sel, apa saja yang akan Kakak bahas di sini. Yang pertama Kakak akan bahas mengenai teori sel, kemudian ada komponen kimiawi sel atau komponen penyusun sel, kemudian struktur dan fungsi dari sel, dan selanjutnya ada jenis-jenis sel. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama yaitu mengenai teori tentang sel. Ini berarti berbicara bagaimana sel itu ditemukan. Nah, sebenarnya apa sih sel itu? Jadi sel ini dikatakan sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi ini walaupun dia yang terkecil, nanti dia mempunyai struktur dan fungsi yang sangat besar untuk kelangsungan hidup kita atau dalam proses berkehidupan kita. Nah, sekarang kita melihat sejarah penemuan sel atau munculnya teori-teori sel. Yang pertama, penemu pertama istilah sel ini. Jadi siapa penemu pertama istilah sel? Ini ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Jadi Robert Hooke ini pertama kali menemukan istilah sel yang disebut dengan selula atau sel. Nah, ini ya Robert Hooke itu mengamati sayatan gabus. Nah, dia melihat adanya ruang-ruang kecil di sayatan tersebut, diamati menggunakan mikroskop yang masih sederhana di saat itu ya. Jadi saat itu mikroskop sudah ditemukan dalam bentuk yang sangat sederhana, kemudian si Robert ini mengamatilah sayatan gabus pada pohon ek. Nah, ini dia menemukan ada ruang-ruang kecil. Nah, ruang-ruang kecil atau kamar-kamar kecil inilah yang disebut dengan selula atau sel. Jadi Robert Hooke menemukan tersebut dan mendefinisikan bahwa dalam sayatan itu ternyata terdapat ruang-ruang lagi. Akan tetapi karena ini yang diamati adalah sel yang sudah mati sehingga ini hanya tersisa ruang-ruang antar sel. Jadi sudah tidak ada lagi kehidupan di sana. Nah, seperti itu ya pengamatan dari si Robert Hooke ini. Kemudian selanjutnya dari penemuannya Robert Hooke ini diteliti lagi oleh ilmuwan yang lain. Yang kedua ada penemu sel hidup yang pertama. Jadi kalau tadi si Robert Hooke itu menemukannya ruang antar sel, dia sudah menyebut ada istilah sel nih, tapi belum ada kehidupan di situ karena ternyata sel yang diamati tadi sudah mati. Nah, ada yang menemukan lagi sel yang hidup. Siapa? Yaitu Anthony van Leeuwenhoek. Jadi ini ditemukan pada tahun 1674. Jadi Anthony ini mengamati sel yang hidup, dia mengamati dalam rendaman jerami. Ternyata dia setelah melihat di mikroskop, dia menemukan ruang-ruang antar sel yang dimaksud oleh si Robert sebelumnya, tapi di sini selnya bergerak atau hidup. Nah, di situ dia menemukan atau memberikan bahwa sel itu ternyata
hidup, ada kehidupan di sana, ada proses yang berlangsung di sana selain dari ruang-ruang antar selnya. Seperti itu untuk penemuan Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian muncullah lagi para ilmuwan untuk mengkaji teori-teori yang baru. Nah, sampai perkembangannya teori sel ini pada abad ke-19 ada beberapa ilmuwan yang melakukan penelitian terkait dengan sel. Yang pertama ada Robert Brown. Di sini Robert Brown ini mengamati sel itu, kemudian menemukan ternyata di dalam sel itu, di dalam sel mempunyai bagian yang berada di tengah. Bagian tengah yang sangat berfungsi. Nah, diberilah bagian tengah ini sebagai inti, diberi nama sebagai nukleus atau inti sel. Jadi Robert Brown ini menemukan istilah pertama kali yaitu adanya inti sel atau nukleus. Kemudian ilmuwan selanjutnya ada Felix Dujardin dan Johannes Purkinje di tahun 1839. Nah, ternyata setelah diamati di dalam sel ini kan ada inti selnya, ada nukleusnya. Nah, di dalam nukleus ini mempunyai cairan, disebutnya nukleoplasma. Kemudian, ternyata di sekitar sel ini juga terdapat di luar dari inti sel itu juga terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Jadi kedua cairan ini yang menyusun struktur dari sel itu ditemukan oleh Felix Dujardin dan Johannes ini, dia memberikan istilah bahwa ini disebut dengan protoplasma. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ada Matthias Schleiden dan Theodor Schwann. Jadi kedua ilmuwan ini, Schleiden dan Schwann ini mengamati pada sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi ternyata menurut ilmuwan ini sel tumbuhan dan sel hewan itu memiliki penyusun yaitu sel. Jadi masing-masing antara tumbuhan dan hewan masing-masing mempunyai sel tersusun atas sel, sehingga timbullah teori bahwa menurut kedua ilmuwan ini sel itu merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup, karena masing-masing baik dari tumbuhan maupun hewan itu tersusun atas sel. Kemudian yang keempat ada ilmuwan yang bernama Rudolf Virchow. Ini pada tahun 1855 meneliti dan menemukan istilah ada omniselula eselula. Jadi ini berarti bahwa ternyata makhluk hidup itu makhluk hidup tersusun atas sel, sel itu berasal dari sel yang sebelumnya karena proses yang namanya pembelahan sel. Pembelahan yang terjadi di dalam sel tersebut sehingga sel yang selanjutnya itu bisa ada karena berasal dari sel sebelumnya. Sehingga sel ini dikatakan sebagai unit reproduksi. Seperti itu menurut si ilmuwan Rudolf. Jadi ini beberapa perkembangan teori sel yang ditemukan oleh beberapa ilmuwan di abad ke-19. Nah, baik itu tadi sejarah atau teori penemuan sel. Nah, sekarang yang kedua kakak akan memperlihatkan bagaimana komponen kimiawi sel atau komponen penyusun dari sel. Yang pertama, komponen organik. Jadi sel itu terdiri atas komponen organik dan komponen anorganik. Kita bahas yang awal dulu di komponen organik. Jadi untuk komponen organik nantinya ada 4 penyusun yang menyusun sel itu sendiri. Yang pertama ada karbohidrat. Jadi karbohidrat ini adalah penyusun utama dari sel. Ada terdiri dari karbon, CH, dan O. Nah, ini adalah penyusun utamanya. Jadi karbohidrat itu terdiri lagi dari beberapa bagian. Ada yang dikatakan monosakarida. Mono ini artinya satu. Jadi terdiri atas satu gugus gula. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada glukosa,
ada fruktosa, ada galaktosa. Nah, ini masuk ke dalam kelompok monosakarida. Berarti gugus gulanya itu hanya satu atau single sugar molecule. Nah, kemudian yang kedua ada disakarida, berasal dari kata di, ini terdiri atas dua. Jadi ada dua gugus gula yang menyusun kelompok ini. Contohnya apa? Ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Nah, kalau kita lihat gugus gulanya ini yang sederhana karena hanya satu, ini terdiri dari dua yang berhubungan atau berikatan. Nah, kalau yang terakhir di kelompok yang ketiga untuk jenis-jenis karbohidrat itu ada polisakarida. Nah, polisakarida ini yang sudah tersusun lebih dari dua atau terdiri dari banyak gugus gula. Nah, di sini yang disimpan dalam bentuk glikogen, dalam bentuk selulosa itu sudah terdiri atas banyak molekul gula. Jadi dia disebutnya polisakarida. Nah, susunannya seperti ini. Jadi dia sudah terdiri dari banyak gugus gula yang saling berikatan atau saling terhubung. Nah, itu adalah penyusun pertama yang bersifat organik dari sel. Jadi kita sangat butuh yang namanya karbohidrat. Kemudian yang kedua, komponen organiknya tersusun atas protein. Protein ini sebagai penyusun ini berfungsi untuk selain sebagai penyusun sel, ini juga berfungsi sebagai katalisator, biokatalisator atau nantinya disebut dengan enzim yang berfungsi nanti untuk mempercepat proses reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita atau khususnya di dalam sel. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, kita bisa melihat bahwa protein itu terdiri atas asam-asam amino. Jadi protein tersusun atas asam-asam amino. Gini, ada ribuan asam amino yang akan menyusun sel di dalam tubuh kita. Oke, contohnya seperti ada leusin di sini. Ini salah satu contoh-contoh asam amino. Jadi nanti akan berikatan semua asam amino yang ada di dalam sel tubuh kita dalam proses metabolisme nantinya. Oke, itu untuk penyusun yang kedua. Kemudian yang ketiga ini ada lipid atau lemak. Jadi lipid ini juga penyusun organik dari sel. Lipid atau lemak, jadi sel itu tersusun atas jaringan lemak. Kalau kita lihat strukturnya di sini, ini dikatakan fosfolipid bilayer. Jadi artinya ada dua. Kalau di sini ada lihat, ini adalah bagian kepala, ini adalah bagian ekor. Jadi kalau struktur dari lipid ini atau membran sel ini, nanti ini yang bagian di luar itu dia sifatnya hidrofilik atau suka air. Makanya dia kepalanya berada di bagian atau menghadap keluar. Nah, ini bagian ekornya berada di bagian dalam, ini sifatnya dia hidrofobik atau tidak suka air, atau dia sukanya dalam keadaan sukanya lemak gitu. Jadi dia berada di dalam karena dia tidak suka air, sedangkan kepalanya itu berada di luar, dia yang suka air. Nah, makanya disebutnya fosfolipid bilayer karena ada dua. Kemudian di sini nanti tersusun atas protein, ini semua protein, kemudian ada lipid dan beberapa yang menyusun dari struktur membran sel tersebut. Nah, baik itu untuk struktur dari lipid sebagai penyusun yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini adalah asam nukleat. Asam nukleat juga termasuk yang menjadi penyusun organik dari suatu sel. Jadi asam nukleat ini sudah pasti harus ada di dalam sel. Kenapa? Asam nukleat ini berfungsi untuk mentransfer. Apa yang ditransfer? Yaitu materi
genetik. Jadi materi genetik. Nah, nanti asam nukleat itu akan terdiri dari basa-basa nitrogen, ada sitosin, guanin, adenin, urasil. Ada juga basa timin. Nah, ini yang menyusun dalam satu molekul DNA, kalau ini RNA. Nah, karena ini yang single strand ya, kalau ini double helix. Gitu. Nah, itu adalah fungsinya asam nukleat. Jadi nanti proses transfer materi genetik pada saat berlangsungnya proses metabolisme di dalam sel. Baik, seperti itu untuk komponen organik. Jadi ada 4 tadi. Nah, sekarang kita masuk ke komponen anorganik. Apa saja yang menjadi penyusun anorganik di dalam sel? Yang pertama, air. Air ini adalah komponen anorganik yang paling banyak. Jumlahnya itu sekitar 70-85% yang menyusun sel. Kenapa? Ada beberapa fungsi yang menjadikan air ini komponennya yang menyusun sel itu sangat banyak. Yang pertama, dia bersifat sebagai pelarut universal. Jadi air ini dapat melarutkan senyawa-senyawa atau zat-zat yang ada di dalam sel, sehingga sel itu bisa melangsungkan proses kehidupan atau proses metabolisme. Kemudian yang kedua, fungsinya sebagai transportasi. Media transportasi yang membuat adanya pergerakan zat yang sempurna di dalam sel, khususnya di dalam sitoplasma tadi, di sekitar sel. Di sini, ini adalah sitoplasma dari sel. Jadi air ini membantu untuk pergerakan zat tersebut. Kemudian berfungsi sebagai penstabil suhu. Kenapa? Jadi air ini mempunyai kapasitas panas yang tinggi. Kapasitas panas yang tinggi tersebut membuat air ini bisa membantu proses metabolisme yang nantinya akan menghasilkan panas. Jadi dia bisa menstabilkan suhu yang ada di dalam sel tersebut. Kemudian yang terakhir, fungsi dari air itu merupakan medium reaksi kimia. Jadi terlibat langsung dalam beberapa proses reaksi. Salah satunya reaksi hidrolisis. Jadi ini sangat membutuhkan bantuan air sebagai komponen anorganik. Nah, baik, untuk selanjutnya yang kedua itu ada komponen garam-garam mineral. Jadi penyusun sel juga itu mempunyai garam-garam mineral. Contohnya yang pertama, fungsi utamanya kenapa garam-garam mineral ini menjadi penyusun? Karena dia mampu menjaga tekanan osmosis di dalam sel. Contohnya dari Na, Na+, dan kalium. Jadi ini berfungsi untuk transport membran. Jadi pertukaran zat antar membran yang berlangsung di dalam sel. Sehingga nanti ada terjadi keseimbangan air, sel ini tidak bisa mengkerut atau pecah. Jadi tetap terjaga struktur dari sel tersebut. Kemudian fungsinya yang kedua sebagai komponen yang sifatnya struktural. Contohnya di sini ada fosfat. Fosfat ini berfungsi sebagai bahan baku. Bahan baku yang membentuk membran sel. Tadi ada fosfolipid yang kita bahas di sebelumnya, komponen organik. Nah, ini fosfat ini sebagai bahan baku pembentuk membran sel tersebut. Kemudian juga pembentuk materi genetik yang berupa DNA atau berupa ATP dalam bentuk energi. Nah, selain itu dia juga berfungsi sebagai aktivator enzim. Jadi contohnya di sini ada magnesium dan kalsium. Ini berfungsi sebagai kofaktor yang nantinya akan mengaktifasi sebuah enzim sebelum enzim itu masuk digunakan dalam proses metabolisme. Nah, seperti itu fungsi-fungsi dari garam-garam mineral. Kemudian yang ketiga itu ada gas-gas terlarut. Contohnya di sini ada oksigen. Oksigen ini sebagai penerima elektron terakhir. Nah, nanti kalau di proses metabolisme itu ada bagaimana sel itu harus menerima elektron. Nah, oksigen ini sangat berfungsi di sini. Jadi untuk nantinya memperoleh yang namanya energi dalam bentuk ATP. Kemudian gas yang kedua itu ada CO2 atau karbon dioksida. Ini dihasilkan dari hasil pembongkaran. Ini hasil pembongkaran atau disebutnya katabolisme. Katabolisme. Nah,
ini pembongkaran glukosa yang dikeluarkan dari sel hewan. Jadi ini dikeluarkan supaya tidak menumpuk nih dalam tubuhnya hewan khususnya dan menjadi racun kalau dia menumpuk dan tidak dikeluarkan. Makanya ini gas-gas yang harus dikeluarkan. Nah, dari hewan dikeluarkan, tapi tumbuhan ini justru menggunakan zat CO2 ini. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Sehingga CO2 ini digunakan untuk proses fotosintesis untuk menghasilkan yang namanya glukosa. Jadi energi kembali yang bisa digunakan lagi untuk makhluk hidup yang lain. Seperti itu gas-gas terlarut yang ada di dalam sel yang dibutuhkan oleh sel. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Ini ada struktur sel. Jadi sel itu mempunyai 3 struktur utama penyusun sel. Nah, di sini ada bisa lihat ini adalah satu sel. Jadi sel itu struktur utamanya yang pertama ada membran plasma, kemudian ada sitoplasma, dan yang ketiga ada DNA atau materi genetik. Nah, membran plasma atau disebutnya dengan selaput sel. Jadi ini adalah batas luar dari sel. Ini satu sel, jadi membran plasma itu ada batas luar dari sel yang mengatur nanti keluar masuknya suatu zat. Jadi ini bersifat selective permeable. Jadi zat-zat yang mau masuk dan keluar itu diseleksi dulu nih sebelum masuk ke dalam sel tersebut. Nah, itu fungsinya membran plasma, dan ini membran plasma itu ada di semua sel makhluk hidup, baik itu yang bersifat prokariotik maupun yang bersifat eukariotik. Tumbuhan, hewan maupun bakteri atau jamur itu semua punya yang namanya membran plasma. Makanya ini dikatakan sebagai komponen utama penyusun struktur sel. Kemudian yang kedua ada sitoplasma atau cairan yang ada di dalam sel atau di sitosol. Nah, ini adalah cairan yang berfungsi untuk tempat mengapungnya organel-organel yang ada di dalam sel ini. Jadi di dalam sini ada cairan sitoplasma atau di sitosol, itu nanti ada banyak organ lagi di dalamnya yang mengapung. Organelnya yang di dalamnya mengapung. Nah, ini sebagai tempat terjadinya sebagian besar reaksi kimia. Kemudian yang ketiga ada inti sel yang terkait di dalamnya ada materi genetik. Jadi materi genetik yang dimaksud di inti sel ini. Mengapa mempunyai inti sel? Karena kalau di prokariotik kan namanya bukan nukleus ya, dia disebutnya nukleoid. Tapi dia tetap mengandung yang namanya materi genetik. Nah, ini sebagai pusat pengendali aktivitas sel dan penyimpanan informasi genetik atau materi genetik. Sama saja ya. Nah, itu untuk komponen utama penyusun struktur sel. Sekarang kita lihat organel sel. Jadi kalau tadi itu komponen utama, ini adalah organel. Organel artinya ini menunjukkan ada penambahan L dari kata organel, ini menunjukkan bahwa dia berukuran sangat kecil. Jadi ini berada dalam satu sel. Nah, ini tadi selnya penyusun utamanya, di dalamnya nanti ada organel-organel lagi. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak organel yang menyusun dalam satu sel tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama ini ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini nanti di bagian sini, ini kalau kita perbesar, ini ada beberapa garis yang terbentuk. Ini semacam garis ya, karena filamen. Ada intermediate filamen atau filamen intermediate, kemudian ada mikrofilamen, ada mikrotubulus atau mikrotubul. Nah, ini 3 penyusunnya yang ada di dalam sel. Nah, kemudian ini yang membentuk struktur dari sel. Kemudian yang kedua itu ada mitokondria. Jadi mitokondria di sini. Nah, baik, mitokondria di sini kita bisa lihat ini adalah mitokondria dengan fungsi utama mitokondria ini sebagai tempat berlangsungnya respirasi
seluler. Jadi di mitokondria ini nanti kita akan menghasilkan atau memperoleh yang namanya energi dalam bentuk ATP. Jadi memperoleh energi dalam bentuk ATP. Kemudian organel yang ketiga ada ribosom. Ini bulatan-bulatan kecil. Ini yang tersebar di dalam sel itu. Ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Jadi tempat utama sintesis protein itu di ribosom ini. Jadi ini kalau ini yang bulatan-bulatan yang banyak ini, yang kecil, ini adalah ribosomnya. Itu sebagai tempat sintesis protein. Kemudian yang selanjutnya ada peroksisom. Yang tadi ini, yang kakak tandai ini yang warna hijau ya. Ini adalah peroksisom yang berfungsi atau berperan dalam menetralkan racun yang ada di dalam sel dan hidrogen peroksida. Jadi ini adalah zat-zat toksik yang ada di dalam sel, nanti dinetralkan oleh peroksisom. Kemudian selanjutnya ada membran sel. Membran sel ini sama tadi kita sudah bahas sebagai komponen utama, dia adalah lapisan terluar dari sel. Jadi di sini. Ini adalah membran selnya. Kemudian selanjutnya itu ada lisosom. Lisosom ini sebagai kantong pencernaan intraseluler. Jadi semua pencernaan di sini dilakukan atau diproses oleh lisosom. Baik itu lipid contohnya atau yang lainnya. Jadi semua pencernaan terjadinya atau diprosesnya di lisosom. Ini organelnya yang berfungsi. Kemudian ada RE atau retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus. Kalau yang kasar itu nantinya melekat ribosom-ribosom. Ini bintik-bintik hitam itu adalah ribosom. Nah, itu ada di retikulum endoplasma kasar. Jadi ini berfungsi sebagai transportasi. Jadi di sini transportasi dalam sintesis protein. Jadi kalau tadi ribosom itu sebagai tempat sintesis protein, nah kalau RE kasar ini sebagai transportasinya untuk sintesis protein. Sedangkan kalau RE halus di sini retikulum endoplasma halus itu fungsi utamanya berperan dalam sintesis lipid. RE kasar untuk sintesis protein, RE halus untuk sintesis lipid atau lemak. Kemudian selanjutnya ada sentrosom. Sentrosom itu bagian dari sel yang berfungsi untuk membantu proses pembelahan sel. Jadi bagaimana sel itu memperbanyak diri atau melakukan pembelahan ini karena adanya organel yang disebut dengan sentrosom. Kemudian selanjutnya ada vakuola. Ini tadi sentrosomnya ya. Nah, kalau vakuola itu ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kalau di sel tumbuhan, vakuolanya itu sangat besar. Sedangkan kalau di sel hewan itu biasanya ukuran vakuolanya itu sangat kecil. Kemudian ada aparatus Golgi atau badan Golgi, ini berperan sebagai tempat modifikasi dan pengemasan protein. Jadi kalau proteinnya sudah dibentuk, nanti dikemas dan dikemas protein tersebut dan dimodifikasi di aparatus Golgi ini. Nah itu, kemudian yang terakhir inti utama yaitu nukleus atau inti sel. Nah ini berfungsi sebagai pengendali. Ini karena inti, namanya inti berarti dia pusat aktivitas sel yang berisi nantinya materi genetik atau DNA. Nah seperti itu ya adik-adik untuk struktur dari organel sel. Beberapa organel sel di sini adik-adik sudah melihat. Nah, selanjutnya kakak akan memperlihatkan bagaimana sel tumbuhan itu. Jadi ini adalah struktur dari sel tumbuhan. Tadi kita sudah lihat ini ciri utamanya di tumbuhan itu punya vakuola yang sangat besar. Jadi ini adalah vakuola. Kemudian dinding sel itu punya yang namanya kloroplas yang tidak terdapat pada sel hewan. Kloroplas ini nanti digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi nanti reaksinya ada di sini. Kalau masuk proses metabolisme nanti di sini ada fotosintesis, itu masuknya di anabolisme. Kemudian ada dinding sel yang juga tidak terdapat di sel hewan. Nah, ini hanya terdapat di sel tumbuhan.
Selain itu, kloroplasnya tadi juga ada, dan juga di sini vakuolanya. Ini ya, kalau diperbesar ada aparatus Golgi, ini sama, ini semua ada, RE halus, mitokondria sebagai tempat pembentukan energi atau ATP. Kemudian ada plasmodesmata juga di sel tumbuhan, ada RE kasar, dan kromatin. Kromatin itu bentuk materi genetik di dalam sel ya, jadi dia berupa benang-benang halus, jadi disebutnya kromatin. Nah, ini adalah beberapa struktur yang menjadi pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Tapi selebihnya penyusunnya tadi sama. Kemudian untuk sel hewan, di sini kita bisa melihat strukturnya. Nah, di sini ada sentriol atau sentrosom yang tadinya tidak terdapat pada sel tumbuhan. Nah, ini berfungsi utamanya dalam proses pembelahan sel di hewan. Kalau selebihnya ada, ini adalah sitosol atau cairannya, kromatin juga, ada nukleus, selubung nukleus, ada sentriol ini yang tadi berfungsi sama dengan sentrosom ya, yang berfungsi untuk pembelahan sel, dan vakuolanya di sini dia sangat kecil. Selebihnya itu mempunyai struktur yang sama, kecuali di lisosom ini juga, lisosom itu dipunyai oleh sel hewan ini. Jadi lisosom tadi yang kita lihat strukturnya ini terdapat di sel hewan. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan struktur antara sel hewan maupun sel tumbuhan. Baik, untuk yang terakhir kakak akan memperlihatkan jenis-jenis sel. Nah, jenis-jenis sel itu hanya terdiri atas dua, ada sel eukariotik dan sel prokariotik. Eukariotik itu yang mempunyai membran inti atau membran yang melapisi inti. Kalau ini tidak punya membran inti. Sehingga di sini disebutnya dia nukleoid. Sedangkan ini disebutnya nukleus atau inti sel. Nah, untuk prokariotik ini hanya dimiliki oleh kingdom Monera. Nah, selebihnya dari protista, fungi, kemudian ada plantae, animalia, itu semua jenis selnya sudah berbentuk eukariotik atau jenis eukariotik karena sudah mempunyai membran inti semuanya. Jadi sudah berupa inti sel atau nukleus. Sedangkan kalau dari kelompok Monera itu ada contohnya di sini ada bakteri, nanti materi genetiknya itu tersebar di dalam sitoplasma. Jadi dia disebutnya nukleoid. Nah, untuk penyusun utamanya sama, ada membran plasma, ada DNA atau materi genetik, ini nukleoid, ini sama, di dalam inti sel nanti ada DNA, kemudian ada sitoplasma. Di sini di tengah-tengah cairan yang ada di dalam sel itu adalah sitoplasma. Jadi semua jenis sel itu akan mempunyai 3 struktur utama penyusun sel tersebut. Nah, itu untuk prokariotik, jenis-jenis sel dari prokariotik maupun eukariotik. Nah, sekarang kakak akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan materi sel yang kakak paparkan tadi. Nah, ini untuk contoh soal pertama, ini salah satu contoh soal yang dimasukkan ke dalam TKA periode sebelumnya. Jadi di sini kita langsung bacakan soalnya. Soalnya pada sebuah sel hewan terdapat beberapa organel yang memiliki fungsi penting dalam mendukung kehidupan sel tersebut. Jika sebuah sel kekurangan mitokondria, jadi mitokondria, maka manakah yang paling mungkin terjadi pada sel tersebut? Jadi tadi fungsinya mitokondria apa? Ini untuk pembentukan energi dalam bentuk ATP
adenosin trifosfat. Jadi ini pembentukan ATP atau pembentukan energi. Jadi sisa kita lihat nih mana jawaban yang paling tepat. Di opsi A, hal yang paling mungkin terjadi adalah kekurangan energi untuk menjalankan proses metabolisme yang vital. Nah, ini sebenarnya sudah kekurangan energi dan fungsi utamanya adalah pembentukan energi. Jadi kalau kekurangan mitokondria, kekurangan pembentukan energi, otomatis dia akan kekurangan energi. Nah, berarti ini jawaban A ini adalah jawaban yang benar. Sedangkan kalau kita lihat pilihan yang lain, tidak mampu mencerna zat asing sehingga limbah menumpuk di dalam sel, itu bukan tugas dari mitokondria ya. Mengalami hambatan pada sintesis protein dan pengeluaran zat dari sel, ini juga tidak terhubung, terganggu dalam penyimpanan dan pengaturan informasi genetik, ini juga tidak sesuai ya. Dan yang terakhir, kehilangan kemampuan menjaga bentuk dan fungsi sel. Ini bukan yang menjaga dan mampu untuk membentuk fungsi dan struktur sel. Jadi fungsi utama dari mitokondria itu adalah untuk pembentukan energi. Nah, baik, itu adalah contoh soal, ini contoh soal dari TKA yang sebelumnya ya adik-adik. Kakak akan berikan satu lagi contoh soal yang diprediksi mirip-mirip dengan soal TKA sebelumnya. Jadi di sini penyakit Tay-Sachs adalah kelainan genetik fatal di mana tubuh kehilangan kemampuan untuk memproduksi salah satu enzim hidrolitik. Jadi dari penyakit ini tubuh tidak mampu memproduksi enzim hidrolitik yang penting di dalam lisosom. Jadi akibatnya sel-sel saraf otak dari pasien tersebut tidak mampu untuk mendaur ulang atau memecah komponen lipid atau gangliosida yang sudah tua. Berdasarkan kasus ini, apa akibat langsung yang bisa terjadi pada sel saraf tersebut? Jadi ini berkaitan dengan fungsi utamanya tidak mampu mendaur ulang. Tidak mampu mendaur ulang. Siapa yang ditanyakan? Si organelnya lisosom. Kalau kita ingat tadi di lisosom ini berfungsi sebagai pencernaan intraseluler. Artinya, semua proses pencernaan di dalam tubuh kita ini akan diproses oleh organel lisosom. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah enzim hidrolitik yang berfungsi untuk nanti memecah komponen lipid atau lemak. Nah, ini termasuk ke dalam pencernaan intraseluler ini. Jadi termasuk juga pencernaan lipid atau pemecahan lemak. Nah, kalau lemak ini tidak dipecah atau tidak dihidrolisis, itu akan menyebabkan yang namanya penumpukan. Penumpukan yang bisa membahayakan atau bisa bersifat toksik di dalam tubuh kita. Sehingga ini akan mempengaruhi saraf yang ada di otak. Karena tidak mampu didaur ulang, tidak mampu dipecah komponen dari lipid tersebut. Sehingga menumpuk di dalam tubuh kita. Itu menjadi limbah, menjadi racun yang sangat berbahaya dan akan mempengaruhi. Nah, sekarang kita lihat opsinya yang di bagian A, sel saraf akan membelah diri secara tidak terkendali membentuk jaringan tumor. Nah, kalau ini membelah diri secara tidak terkendali itu membentuk yang namanya kanker. Jadi ini belum terdapat korelasi dari lisosomnya ya. Jadi di sini lebih ke sel sarafnya yang dijelaskan atau yang diberikan opsi yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi ini kurang tepat ya. Yang kedua di bagian B terjadi penurunan drastis pada sintesis membran sel baru karena lipid tidak terbentuk. Berarti ini sintesis sel membran sel baru karena lipid tidak terbentuk. Jadi di sini bukan lipidnya tidak terbentuk ya, akan tetapi tidak dicerna. Tidak dicerna. Nah, jadi terjadi penumpukan bukan karena tidak ada lipid yang terbentuk. Jadi ini juga kurang tepat. Yang ketiga, penumpukan limbah lipid. Nah, di sini ada kata penumpukan limbah lipid karena tidak mampu terjadi yang namanya daur ulang.
tidak ada daur ulang sehingga menyebabkan penumpukan limbah lipid yang tidak tercerna di dalam sel yang lama-kelamaan akan meracuni. Nah, ini karena yang namanya limbah itu harus dibuang ya. Itu adalah sampah yang harus dibuang sehingga dapat meracuni dan merusak sel saraf. Jadi ini adalah opsi yang paling tepat. Kalau yang lain di opsi D, sel saraf beralih melakukan respirasi anaerob atau fermentasi untuk menghasilkan energi. Ini tidak ya, jadi bukan sel sarafnya yang berfungsi. Nah, kemudian yang terakhir di opsi E itu transportasi ion natrium atau Na dan kalium atau K melewati membran sel saraf akan berjalan jauh lebih cepat. Justru ini terhambat karena adanya penumpukan tadi. Jadi sel saraf tidak bisa bekerja normal dan maksimal karena adanya limbah tersebut yang menjadi penghalang. Nah, baik itu adik-adik contoh soal yang berkaitan dengan sel. Teori sel tadi yang terakhir tentang sel saraf. Dari organel sel yang terhubung dengan sel saraf. Baik adik-adik. Nah, itu tadi materi terkait dengan sel nih sebagai pengantar sebelum adik-adik masuk ke teori atau materi mengenai metabolisme sel secara umum. Nah, nanti kita akan mempelajari reaksi-reaksinya di sana. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga adik-adik bisa memahami dan tetap semangat untuk persiapan TKA ke depan. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.